Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan bahagia hari ini. Bertemu dengan saya kembali untuk membahas terkait dengan materi kita, yaitu geografi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian geografi, sehingga kita sudah tahu apa itu geografi. Kemudian kita juga sudah mengenal bagaimana sejarah munculnya ilmu geografi itu sendiri, serta kita sudah memahami berbagai pandangan ahli geografi terhadap geografi itu sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin anak-anakku semuanya memahami tentang fenomena geosfer yang terjadi di akhir-akhir ini, sehingga materi ini wajib kalian selesaikan. Untuk itu, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu memahami apa itu COVID-19, kemudian bagaimana sejarah persebarannya di dunia, kemudian kita juga mampu melakukan langkah-langkah antisipatif dan juga untuk mencegah daripada COVID-19 ini. Maka dari itu, simak terus videonya sampai selesai. Pada kurikulum darurat COVID-19 sebagai bahan ajar geografi kelas 10 juga disisipkan tema pandemi COVID-19. Dalam hal ini akan berbicara tentang perkembangan persebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu kita perlu tahu apa pandemi COVID. Silakan simak. Sallallahu ala Muhammad.
Setelah kalian menyimak perkembangan persebaran pandemi COVID-19 di Indonesia, bagaimana pendapat Anda terkait dengan fenomena COVID-19 di Indonesia ini? Jawabannya ditulis dalam kertas kemudian dikumpulkan nanti ya. Kita lanjutkan materi kita tentang pendekatan geografi. Bahwa pendekatan geografi itu meliputi 3 pendekatan. Yang pertama adalah spatial approach, yaitu pendekatan ke ruangan, segala hal itu dilihat dari ke ruangan. Yang kedua adalah pendekatan kewilayahan atau regional approach, dan yang ketiga adalah pendekatan ekologi yang disebut dengan ecological approach. Ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mempelajari geografi. Ingat ya, spatial approach, regional approach adalah prinsip geografi. Prinsip geografi ini ada 4. Yang pertama disebut dengan prinsip distribusi atau penyebaran. Artinya semua fenomena tersebar tidak merata di permukaan bumi. Kalian melihat persebaran flora, persebaran fauna, persebaran migas, persebaran fenomena apapun itu menyebar secara tidak merata. Itu disebut dengan prinsip distribusi. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Maksudnya segala sesuatu pasti berhubungan, saling kait-mengkait dalam satu ruang. Keberadaan siswa pasti berhubungan dengan guru dalam satu ruang, pasti berhubungan dengan meja, dengan kursi. Kondisi sebuah banjir yang terjadi dari satu daerah pasti ini terkait erat dengan volume hujan, terkait erat berhubungan dengan vegetasi yang ada di situ, berkaitan atau saling mengkait dengan bagaimana sikap masyarakat terkait dengan tertib sampah. Ini pasti ada interrelasi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Artinya bahwa geografi senantiasa menjelaskan segala sesuatu, segala fenomena yang terjadi. Menjelaskannya adalah dengan menjawab pertanyaan 5W 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Where, di mana kejadiannya? When, kapan terjadinya? Why, mengapa itu terjadi? Dan how, bagaimana? Itu dijelaskan, disebut dengan deskripsi. Dan yang keempat adalah prinsip korologi. Artinya gejala yang ditinjau sebarannya dalam satu ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Artinya prinsip yang keempat ini adalah menyatukan antara prinsip yang pertama, prinsip yang kedua, dan prinsip yang ketiga. Itu disatukan dalam satu prinsip yang keempat, disebut dengan prinsip korologi. Berikutnya adalah objek studi geografi. Bahwa objek studi geografi terdiri dari 2 objek. Yang pertama disebut dengan objek material dan yang kedua disebut dengan objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah segala apa yang dipelajari oleh geografi. Itu disebut dengan objek material yang terdiri dari fenomena geosfer. Ada litosfer, ada atmosfer, ada hidrosfer, kemudian ada biosfer, ada antroposfer. Ini disebut dengan objek material. Kemudian yang kedua adalah objek formal. Apa itu objek formal? Sudut pandang terhadap objek material. Artinya bahwa perspektif yang digunakan untuk mempelajari objek material itu disebut dengan objek formal. Apa perspektif yang digunakan untuk melajarinya? Yaitu dalam perspektif keruangan atau regional. Jadi kalau dikatakan objek studi geografi itu adalah ada 2, objek material terdiri dari fenomena geosfer dan objek materialnya yaitu melalui sudut pandang keruangan. Berikutnya adalah ilmu-ilmu penunjang geografi. Di antaranya adalah 1, ilmu-ilmu alam yang terdiri dari ilmu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ditunjang dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial itu apa? Ada ekonomi, ada sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Selain itu juga membutuhkan penunjang ilmu-ilmu teknik. Di antaranya adalah ada matematika, kartografi, penginderaan jauh, sistem informasi geografi atau SIG, dan sebagainya. Kemudian geografi juga membutuhkan ilmu seni, terutama adalah seni rupa. Dalam hal ini adalah untuk menulis peta. Peta itu ada warna yang berbeda-beda, itu memiliki arti yang berbeda-beda juga, sehingga geografi juga membutuhkan ilmu seni.
Kemudian yang selebihnya adalah ilmu-ilmu yang merupakan cabang daripada geografi. Ini juga dibutuhkan. Sehingga geografi itu adalah ilmu yang sifatnya universal yang membutuhkan ilmu-ilmu penunjang lainnya yang sudah kami sebutkan tadi. Selain ilmu-ilmu penunjang, ada cabang-cabang ilmu geografi. Di antaranya adalah ada litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Apa itu litosfer? Litosfer ini juga nanti memiliki cabang lagi ilmu disebut dengan ilmu geologi atau ilmu bumi. Kemudian ada geomorfologi, itu ilmu yang disiplin ilmu yang mempelajari tentang fenomena bentuk permukaan bumi. Kemudian ada pedologi, yaitu ilmu tentang tanah. Kemudian ada ilmu geofisika, ini yang mempelajari tentang sifat-sifat fisika daripada bumi itu sendiri. Selebihnya adalah ada atmosfer. Dalam atmosfer ini nanti juga ada ilmu disebut dengan meteorologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Kemudian ada klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim. Selebihnya adalah ilmu biosfer. Ini ada pitogeografi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, dan ada zoogeografi yang mempelajari tentang hewan. Kemudian cabang hidrosfer atau ilmu lapisan air, ini ada tentang hidrologi atau siklus perairan darat, dan ada oceanografi, yaitu ilmu yang berbicara tentang air laut. Kemudian selebihnya adalah ada antroposfer atau lapisan manusia. Ini banyak sekali, ada geososial, jadi geografi sosial, ada geografi kependudukan, kemudian ada geografi pemukiman, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut saya paparkan lagi cabang geografi dalam ranah litosfer, terdiri dari geologi, ada geomorfologi, pedologi, dan geofisika. Kalian bisa mencatatnya, hal-hal yang penting supaya istilah ini kalian memang harus betul-betul paham ya, apa itu geologi, apa geomorfologi, apa pedologi, dan geofisika, semuanya sudah ada. Selebihnya cabang geografi dalam ranah atmosfer, terdiri dari meteorologi dan klimatologi. Apa perbedaan antara cuaca dan iklim? Kalau cuaca itu terdiri dari dalam daerah yang sempit, kemudian waktunya cepat. Makanya di sini hujan, di sana tidak. Tapi kalau iklim itu adalah wilayahnya luas dan waktunya juga lama. Minimal satu negara, ya. Kemudian cabang geografi dalam ranah biosfer. Jadi ada yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan disebut dengan pitogeografi, dan zoogeografi adalah mempelajari tentang hewan-hewan yang dikaitkan dengan lingkungan hidupnya. Selebihnya saya ulangi lagi ya, cabang geografi dalam ranah hidrosfer itu ada hidrologi dan oceanografi. Jadi mempelajari air yang ada dalam daratan. Di daratan itu bisa di gunung, di dalam tanah, kemudian air permukaan atau runoff. Itu semuanya disebut dengan air daratan. Oceanografi berarti yang ada di laut. Cabang geografi dalam ranah antroposfer, ini sosial kemasyarakatan ya, berbagai ilmu yang ada di masyarakat itu. Ada geografi sosial, ada geografi, ada demografi atau kependudukan, ada pemukiman, masih banyak lagi, geografi desa ya misalkan. Contohnya ada geografi industri, ada geografi pariwisata, ada budaya, ada geografi pembangunan, dan masih banyak lagi. Itu adalah geografi sosial. Kemudian ilmu geografi itu sendiri memiliki dua aspek ya. Yang pertama adalah geografi fisik, kemudian yang kedua adalah geografi sosial atau geografi manusia. Berikutnya, geografi fisik itu adalah meliputi mempelajari tentang landscape atau bentang alam fisik bumi. Contoh mempelajari tentang sungai, lembah, gunung, dan sebagainya. Menjelaskan tentang penyebaran kenampakan alam yang variasi, serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahannya. Kenapa bisa berbentuk itu? Seperti apa penyebab perubahannya? Kemudian, unsur pokok geografi itu terdiri dari dua. Disebut dengan real of nature atau keadaan alam, dan yang kedua adalah real of human atau keadaan manusia. Dua unsur pokok geografi itu adalah bentang alam dan bentang manusia.
Bentang alam itu adalah ciri-cirinya bersifat tidak dinamis, artinya statis bila dibandingkan dengan manusia yang cepat perubahannya. Kalian meninggalkan pesantren dalam 3 tahun nggak pulang, begitu pulang sudah perubahannya cepat. Tetapi begitu melihat gunung, danau, sungai itu kalaupun berubah sangat sedikit sekali, maka sifatnya itu adalah tidak dinamis atau statis. Kemudian lingkungan alam mencakup unsur kekuatan, proses, unsur fisik dan lain sebagainya. Berikutnya, real of human. Kalau manusia itu adalah satu bersifat dinamis dan kreatif sehingga perubahannya cepat. Meliputi apa saja? Meliputi lingkungan sosial, yaitu berupa behavior atau kebiasaan, kemudian tradisi, hukum. Ini sangat dinamis. Kadang peraturan zaman dahulu sekarang berbeda. Kemudian bentang alam, budidaya hutan ini juga, dan juga masyarakatnya. Itulah yang disebut dengan. Demikian tadi anak-anakku semuanya, terima kasih yang telah bersabar untuk pelajaran geografi ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil. Selanjutnya, kalau tadi sudah ada tugas untuk masalah pandemi, kemudian tugas keduanya adalah kalian membuat resuman materi yang sudah saya sampaikan tadi dalam satu kertas ya, secukupnya. Diringkas hal-hal yang penting saja, kemudian ditulis, kemudian dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.